Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata terkait topik Merdeka Belajar, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Sebelumnya, perkenalkan saya Endang Suhara dari SMPN 2 Cikatomas. Mengapa saya melakukan aksi nyata ini? Aksi nyata ini adalah praktek mengaplikasikan setelah saya melakukan pelatihan secara mandiri melalui platform Merdeka Belajar. Ada 3 topik Merdeka Belajar. Yang pertama, pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai kodratnya. Dan yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Ada 5 modul pelatihan. Yang pertama, mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Selanjutnya, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Pendidik harus mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Pendidik harus mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Pendidikan merupakan segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Guru berperan penting dalam perkembangan peserta didik sesuai dengan perkembangan zaman. Mendidik dan mengajar. Pendidikan adalah tempat menabur benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat, sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban agar kebudayaan yang kita wariskan kepada anak cucu kita di masa depan. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sedangkan pengertian mengajar adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi kehidupan anak-anak secara lahir maupun batin mereka. Pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan, sama halnya dengan mengajar yang merupakan satu bagian dari mendidik. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pendidikan bergerak secara dinamis, menyesuaikan keadaan, bergerak begitu cepat. Setiap murid terlahir dengan kodrat alamnya masing-masing. Dan sebagai pengajar, perlu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Asas trikon, continue, konvergen, dan konsentrasi yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, pendidik dapat menggunakan asas tersebut dalam merancang pembelajaran yang berkelanjutan dan terbuka berdasarkan kebudayaan bangsa ini. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti atau yang disebut watak diartikan sebagai bulatnya jiwa manusia yang merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Pendidik hendaknya mengajarkan
perilaku rendah hati, dan kerjasama. Keluarga juga menjadi tempat anak atau murid dalam proses menyempurna menjadi sempurna sebagai laboratorium awal dan utama melatih kecerdasan budi pekerti anak agar siap menjalani hidup dalam masyarakat. Sebagai pendidik yang menemani proses belajarnya dan membantu murid menemukan budi pekerti atau watak baiknya serta membantu murid mengendalikan dan memperbaiki watak atau budi pekerti yang baik. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Kita sebagai seorang guru tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja, tetapi guru harus mampu membimbing dan membantu murid untuk mencapai pemahaman yang bermakna. Perspektif guru tidak selalu sama dengan perspektif murid. Fungsi pendidikan adalah mengantarkan peserta didik agar siap hidup dan mampu mengisi zamannya. Sekian dan terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.